Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putranita dengan NIM 2303214. Saya berasal dari kelas 6A. Di sini saya mengampu MK Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Lalu di sini saya akan masuk ke pertemuan terakhir yang berjudul penyusunan polis brief untuk dokumen advokasi agribisnis. Jadi, apakah kalian tahu pengertian dari police brief? Jadi, police brief ini merupakan sebuah dokumen singkat yang disusun secara sistematis untuk menyampaikan hasil analisis mengenai suatu permasalahan sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Meskipun disebut sebagai dokumen singkat, Police Brief bukan sekedar ringkasan biasa, tetapi isi dari Police Brief harus disusun berdasarkan data yang akurat, hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, fakta lapangan, serta berbagai informasi yang relevan, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan. Lalu, dalam konteks advokasi agribisnis, Police Brief menjadi salah satu alat komunikasi yang sangat penting antara masyarakat, akademis, organisasi petani, maupun lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah. Melalui Police Brief, berbagai permasalahan yang dialami petani dapat disampaikan secara lebih sistematis sehingga pemerintah dapat memahami kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dokumentasi ini juga membantu mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami oleh berbagai atau pembuat kebijakan. Karena tidak semua pejabat memiliki waktu untuk membaca laporan penelitian yang sangat panjang. Sebagai contoh, apabila terdapat penelitian mengenai rendahnya pendapatan kopi akibat pemasaran yang sangat bergantung pada tengkulak, maka hasil penelitian tersebut dapat diringkas ke dalam Police Brief. Jadi, dokumen tersebut akan menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi di lapangan seperti apa, faktor penyebabnya apa, dan dampak terhadap kesejahteraan petani, serta rekomendasi kebijakan seperti pembentukan koperasi, pemasaran, atau peningkatan fasilitas pasca panen. Dengan demikian, informasi yang awalnya hanya menjadi laporan akademik dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun atau penyusunan kebijakan dari pemerintah. Police Brief juga berfungsi sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan dan praktek kebijakan. Banyak penelitian menghasilkan temuan yang sangat bermanfaat, namun seringkali tidak dimanfaatkan karena penyajiannya terlalu teknis dan sulit untuk dipahami. Police Brief hadir untuk menyederhanakan informasi tersebut tanpa mengurangi kualitas isinya. Jadi, oleh karena itu, penyusunan Police Brief juga harus mampu memiliki informasi yang benar-benar penting, menyajikannya dengan bahasa yang sederhana, namun tetap mempertahankan ketetapan data dan analisisnya. Di bidang agribisnis, Police Brief ini juga dapat digunakan untuk membahas berbagai isu seperti peningkatan produktivitas petani, pengembangan komunitas unggul daerah, penguatan kelembagaan petani, maupun pemasaran hasil pertanian dan ketahanan pangan, serta perubahan iklim juga penggunaan teknologi pertanian sehingga pengembangan usaha agribisnis yang berkelanjutan. Jadi, oleh karena itu, kemampuan menyusun Police Brief merupakan salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh mahasiswa agribisnis agar mampu memberikan kontribusi nyata nih dalam pembangunan sektor pertanian. Terus, mengapa sih Police Brief ini penting? Jadi, Police Brief ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses advokasinya karena menjadi media komunikasi yang efektif antara peneliti, masyarakat, dan pembuat kebijakan.
Dalam praktiknya, pemerintah seringkali nih dihadapi pada berbagai persoalan yang harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Di sisi lain, hasil penelitian yang tersedia umumnya disusun dalam bentuk laporan ilmiah yang panjang dan memerlukan waktu yang lama untuk dipelajari. Oleh karena itu, Police Brief hadir sebagai solusi untuk menyampaikan informasi penting secara lebih singkat atau lebih jelas serta langsung pada inti permasalahannya. Selanjutnya itu ada keberadaan Police Brief juga membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran. Jadi, kebijakan yang disusun berdasarkan data dan bukti ilmiah cenderung memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan yang hanya didasarkan pada asumsi atau perkiraan aja. Dengan adanya police brief juga pemerintah dapat memahami nih penyebab suatu masalah, mengetahui dampaknya terhadap masyarakat, serta mempertimbangkan berbagai alternatif solusi sebelum menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, police brief juga berfungsi untuk meningkatkan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan agribisnis, petani, penyuluh, serta akademisi pemerintah daerah. Organisasi masyarakat hingga pelaku usaha dapat menggunakan police brief sebagai media untuk menyampaikan aspirasi dan rekomendasi secara objektif. Hal ini juga akan menciptakan proses advokasi yang lebih transparan dan berbasis bukti. Voice Brief juga memiliki peran penting nih dalam meningkatkan efektivitas pembangunan anggaran pemerintah. Jadi dengan adanya analisis yang jelas mengenai penyebab masalah dan rekomendasi yang tepat, pemerintah juga dapat mengalokasikan nih anggaran pada program yang benar-benar dibutuhkan oleh oleh masyarakat. Sebaliknya, tanpa adanya voice brief, terdapat kemungkinan nih program yang dijalankan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga kurang memberikan manfaat yang optimal. Dalam konteks pembangunan pertanian, Police Brief dapat menjadi pedoman dalam menyusun berbagai program seperti pembantuan alat dan mesin pertanian, penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan irigasi, serta pelatihan pertanian dan penguatan koperasi, pengembangan pemasaran digital hasil pertanian, hingga peningkatan akses pembiayaan bagi petani. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan dari masyarakatnya. Baik, selain itu, juga Police Brief juga berkontribusi dalam menciptakan pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Setiap rekomendasi yang disampaikan tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonominya saja, tetapi juga memperlihatkan atau memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungannya, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat nih dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini sangat penting mengingatkan sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, perubahan iklim, serta dinamika dari pasar tersebut. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa Policy Brief bukan sekedar dokumen lengkap saja, tetapi melainkan merupakan instrumen penting yang mampu menghubungkan hasil penelitian dengan proses penyusunan kebijakan. Jadi, semakin berkualitas atau semakin baik nih kualitas Policy Brief yang disusun, maka semakin besar pula peluang suatu rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya itu ada jenis rekomendasi advokasi. Jadi, dalam kegiatan advokasi, terdapat beberapa jenis dokumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi, memberikan rekomendasi, maupun mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jadi, setiap
Dokumen memiliki tujuan, bentuk, sasaran pembaca yang berbeda. Oleh karena itu, penyusunan dokumen harus memahami karakteristik masing-masing agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pihak yang dituju. Police Brief. Police Brief ini merupakan dokumen advokasi yang paling sering digunakan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Jadi, rekomendasi ini berisi ringkasan mengenai suatu permasalahan, hasil analisis penyebab masalah, serta berbagai alternatif kebijakan yang dapat dipilih. Juga rekomendasi kebijakan yang dianggap paling efektif. Jadi keunggulan dari Policy Brief ini ada terletak pada penyajiannya yang singkat, padat, dan langsung membahas inti persoalan. Meskipun demikian, isi Policy Brief tetap harus berdasarkan data dan bukti ilmiah, sehingga memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Dalam bidang agribisnis, Policy Brief dapat digunakan untuk mengangkat berbagai isu seperti adanya produktivitas pertanian, fluktuasi harga dari komoditas, kelangkaan pupuk, serta lemahnya kelembagaan petani, sehingga rendahnya daya saing produk pertanian. Semua permasalahan tersebut dapat dianalisis secara sistematis dan disampaikan kepada pemerintah melalui Policy Brief agar menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun atau penyusunan kebijakan. Jadi kalau sebagai contohnya itu seorang mahasiswa agribisnis melakukan penelitian nih mengenai rendahnya harga jual kopi di daerah Aceh Tengah. Jadi hasil penelitian tersebut kemudian dirangkum menjadi Policy Brief yang berisi rekomendasi pembentukan koperasi pemasaran kopi. Policy Brief ini juga dapat disampaikan kepada Dinas Pertanian atau pemerintah daerah sebagai masukan dalam penyusunan program pembangunan pertanian. Selanjutnya itu ada position paper. Jadi position paper ini adalah dokumentasi yang berisi sikap, pendapat, atau pandangan suatu organisasi terhadap suatu isu tersebut. Berbeda nih dengan Policy Brief yang lebih menekankan pada rekomendasi kebijakan saja. Position paper lebih menonjolkan posisi atau pendapat organisasi mengenai suatu permasalahan. Isi position paper biasanya meliputi latar belakang masalah, argumentasi yang mendukung posisi organisasinya, bukti atau data yang memperkuat pendapat tersebut, serta harapan atau tuntutan yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Jadi dalam bidang agribisnis itu position paper seringkali digunakan nih oleh organisasi petani, koperasi, asosiasi komoditas, maupun lembaga swadaya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kalau sebagai contoh itu sebuah asosiasi pertanian kopi menyusun position paper yang mengatakan bahwa penolakannya itu terhadap kebijakan impor kopi karena dianggap dapat menurunkan harga kopi dari pihak lokal. Jadi dokumen tersebut berisi alasan ekonomi, data produksi, kondisi petani, serta usulan agar pemerintah lebih memprioritaskan pengembangan kopi dalam negeri. Position paper ini juga bertujuan lain untuk menunjukkan sikap organisasi secara jelas sehingga pemerintah itu mengetahui pandangan masyarakat terhadap suatu kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada executive summary. Jadi executive summary ini merupakan ringkasan dari sebuah laporan penelitian, laporan evaluasi, atau dokumen ilmiah lainnya. Jadi tujuan utama dari executive summary adalah memberikan gambaran umum mengenai isi dokumen tanpa harus membaca keseluruhan dari laporan tersebut. Jadi bagian ini biasanya memuat tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, serta kesimpulan, juga rekomendasi secara singkat. Executive summary sangat membantu membantu pembaca
yang memiliki keterbatasan waktu, terutama itu pejabat pemerintah atau pimpinan lembaga. Dalam agribisnis, executive summary seringkali disusun setelah penelitian mengenai pengembangan komunitas tertentu setelah selesai dilakukannya. Misalnya itu penelitian tentang pengaruh penggunaan pupuk organik terhadap produktivitas cabai. Jadi hasil penelitian yang panjang kemudian diringkas menjadi executive summary sehingga lebih mudah nih dipahami oleh pemerintah daerah sebelum memutuskan apakah program tersebut layak ditetapkan secara lebih luas atau hanya sebagai awalan saja. Selanjutnya itu ada voice memo. Jadi voice memo ini merupakan dokumen singkat yang biasanya itu ditujukan kepada pejabat nih atau pimpinan instansi tersebut atau tertentu. Jadi dibandingkan dengan police brief, voice memo ini sering lebih sederhana lagi dan lebih fokus itu pada satu isu aja atau satu rekomendasi utama. Dokumen ini biasanya digunakan ketika pemerintah itu memerlukan informasi secara tepat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, isi voice memo dibuat sangat ringkas namun tetap menyampaikan informasi yang sangat penting. Dalam bidang agribisnis, voice memo juga dapat digunakan ketika terjadi adanya keadaan darurat, misalnya itu serangan hama yang menyebabkan gagal panen, bencana alam yang merusak lahan pertanian, serta kenaikan harga pupuk yang cukup drastis. Jadi melalui voice memo ini juga pejabat dapat segera nih memperoleh atau mendapatkan informasi mengenai kondisi yang terjadi berdasarkan tindakan yang diperlukan. Selanjutnya itu ada naskah akademik. Jadi, naskah akademik merupakan dokumen ilmiah yang paling lengkap nih dibandingkan dokumen advokasi lainnya. Dokumen ini disusun sebagai dasar penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Apa aja nih isi dari naskah akademik? Jadi isi naskah akademik ini meliputi ada latar belakang, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yudistis, hasil penelitian, kajian teori, penelitian kondisi masyarakat, hingga rekomendasi penyusunan regulasi. Dalam bidang agribisnis, naskah akademik sering digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan kawasan pertanian, tata niaga rekomendasi, maupun perlindungan petani. Jadi, karena cakupannya sangat luas, penyusunan naskah akademi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan police brief. Namun, demikian dokumen ini memiliki kekuatan yang sangat besar karena menjadi dasar lahirnya suatu kebijakan atau peraturan resmi. Lalu selanjutnya ini saya akan membahas struktur-struktur voice brief. Jadi, sebuah voice brief yang baik harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembacanya. Penyusunan struktur yang baik akan membantu pembuatan atau kebijakan menentukan informasi penting dengan cepat. Oleh karena itu, setiap bagian dari voice brief memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan. Jadi ada beberapa nih. Yang pertama itu ada judul. Jadi judul itu merupakan bagian pertama yang akan dibaca oleh pembaca sehingga harus mampu menarik perhatian sekaligus menggambarkan isi dokumen secara jelas. Jadi judul ini sebaiknya tidak terlalu panjang. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan langsung menunjukkan isu utama yang dibahas. Contohnya itu adalah strategi peningkatan pendapatan petani kopi melalui penguatan pemasaran green bean di Kabupaten Aceh Tengah.
Penguatan kelembagaan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas padi di Aceh Utara. Serta ada juga nih judul tentang pengembangan digital marketing sebagai upaya peningkatan daya saing hortikultura, hortikultura lokal. Jadi, judul yang baik akan membuat pembaca langsung memahami nih fokus pembacanya itu tanpa harus membaca keseluruhan isi dokumennya. Selanjutnya itu ada ringkasan atau executive summary. Jadi, ringkasan merupakan bagian yang berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan isi dari voice brief. Kemudian, hanya sedikit atau terdiri dari beberapa paragraf. Bagian ini memiliki peran yang sangat penting karena seringkali menjadi satu-satunya bagian yang dibaca oleh pembuat kebijakan. Lalu ada ringkasan, harus memuat masalah utamanya, penyebab masalahnya, dampak yang ditimbulkan oleh ringkasan tersebut, dan rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Serta penulis juga harus nih mampu menyampaikan seluruh informasi tersebut secara singkat, jelas, dan menarik sehingga pembaca terdorong untuk membaca bagian berikutnya. Lalu ada latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan kondisi nyata yang menjadi alasan mengapa suatu masalah perlu dibahas. Jadi pada bagian ini penulis harus mampu nih menunjukkan bahwa masalah tersebut itu benar-benar terjadi dan memerlukan perhatian dari pemerintah. Latar belakang biasanya memuat kondisi terkini atau data statistik hasil penelitian sebelumnya maupun fakta yang ditemukan di lapangan. Selain itu, dijelaskan pula siapa dampak atau siapa nih yang terdampak, seberapa besar juga dari dampak tersebut dan apa konsekuensi yang akan muncul apabila masalah tersebut tidak segera diatasi. Misalnya itu kayak dalam contoh kasus pertanian kopi, latar belakang dapat menjelaskan bahwa sebagian besar petani masih menjual kopi dalam bentuk gelondong sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah. Akibatnya, pendapatan kopi belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara optimal meskipun produksi kopi cukup tinggi. Jadi, latar belakang yang kuat akan membuat pembuat kebijakan memahami urgensi dari suatu masalah sehingga lebih terdorong untuk mencari solusinya apa. Selanjutnya itu ada analisis masalah. Jadi di sini analisis masalah merupakan bagian yang paling penting nih setelah latar belakang. Karena pada bagian ini penulis menjelaskan penyebab terjadinya atau penyebab utama suatu permasalahan. Analisis tidak hanya menggambarkan gejala yang terlihat di lapangan saja, tetapi juga harus mengidentifikasi akar dari penyebab sehingga solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi, dalam melakukan analisis masalah, penulis harus menggunakan data yang dapat dipercaya, seperti data Badan Statistik atau BPS, hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil wawancara, dengan petani, serta observasi dari lapangannya langsung maupun laporan dari instansi pemerintah. Semakin kuat juga data yang digunakan, maka semakin tinggi pula nih tingkat kepercayaan terhadap voice brief yang disusun. Lalu, analisis masalah dapat dilakukan dengan melihat berbagai aspek yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada aspek ekonomi. Jadi, aspek ekonomi ini berkaitan dengan pendapatan, biaya produksi, harga jual hasil pertanian, keuntungan petani, serta akses terhadap modal usaha, juga hingga kondisi dari pasar tersebut. Misalnya itu petani kopi memperoleh harga jual yang rendah karena masih menjual kopi dalam bentuk gelondong. Dan di sisi lain, biaya pupuk dan tenaga kerja harus meningkat sehingga keuntungan yang diperoleh petani semakin kecil atau minim.
Selanjutnya itu dari aspek sosial. Jadi aspek sosial ini membahas kondisi masyarakat yang pengaruhnya itu mempengaruhi munculnya suatu masalah. Jadi faktor sosial dapat berupa tingkat pendidikan petani, pengalaman dari pertaniannya langsung, kebijakan masyarakat maupun kemampuan mengakses informasi serta tingkat partisipasi dalam kelompok tani mereka. Sebagai contoh itu, masih banyak nih petani yang belum mengikuti pelatihan pasca panen, sehingga mereka tuh belum memahami bahwa pengolahan kopi menjadi green bean dapat meningkatkan nilai jual. Lalu dalam aspek teknologi, eh, teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan agribisnis. Lalu rendahnya penggunaan teknologi modern seringkali ini menyebabkan produktivitas dan kualitas hasil petani menjadi sangat rendah. Contohnya itu petani masih menggunakan alat pengolahan tradisional, sehingga proses pengeringan kopi berlangsung lebih lama dan kualitas biji kopi menjadi lebih kurang baik. Lalu ada aspek kelembagaan. Jadi, kelembagaan ini masih menggunakan alat pengolahan tradisional sehingga proses pengeringan kopi berlangsung lebih lama dan kualitas dari biji kopi akan lebih kurang. Selanjutnya itu ada aspek kelembagaan. Kelembagaan meliputi kelompok tani, koperasi penyuluhan pertanian, maupun lembaga pemasaran. Apabila kelembagaan tidak berjalan dengan baik, maka petani akan mengalami kesulitan dalam memproses informasi, modal, maupun akses dari pasar tersebut. Sebagai contoh, belum adanya kondisi atau koperasi kopi menyebabkan petani menjual hasil panennya kepada tengkulak karena tidak memiliki alternatif pemasaran lainnya. Selanjutnya itu ada aspek kebijakan. Permasalahan juga dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang belum optimal. Misalnya itu bantuan alat pertanian yang belum merata, jumlah penyuluh pertanian yang masih terbatas, atau program pelatihan yang belum menjangkau seluruh petani. Melalui analisis dari berbagai aspek tersebut, penyusunan polis breed dapat menentukan akar masalah secara keseluruhan, sehingga solusi yang diberikan tidak hanya mengatasi gejalanya aja, tetapi juga penyebab utamanya. Baik, selanjutnya itu ada alternatif kebijakan. Jadi, setelah mengetahui penyebab masalah, langkah berikutnya itu adalah menyusun beberapa alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan merupakan berbagai pilihan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum menentukan keputusan akhir. Penyusunan alternatif biasanya sangat penting karena tidak semua masalah memiliki satu solusi yang sama. Setiap daerah memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda dan setiap daerah juga memiliki sosial budaya serta sumber daya yang berbeda sehingga pemerintah memerlukan berbagai atau beberapa pilihan kebijakan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Dalam menyusun alternatif kebijakan, perlu juga nih mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tingkat efektivitas dalam penyelesaian masalah, biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program, kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, serta kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan. Juga manfaat jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dampak tersebut terhadap lingkungan dan keberlanjutan dari usaha. Jadi, sebagai contoh itu untuk mengatasi rendahnya pendapatan petani, kopi dapat disusun beberapa alternatif kebijakan berikut. Alternatif pertama adalah memberikan bantuan alat pengolahan kopi kepada kelompok tani. Kelebihannya, petani dapat mengolah kopi menjadi green bean sehingga memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Namun, program ini membutuhkan anggaran yang cukup besar nih dan memerlukan perhatian penguatan dari alat.
Alternatif yang kedua itu adalah penyelenggaraan pelatihan pasca panen secara berkala. Program ini relatif murah nih dibandingkan alat bantu dan dapat meningkatkan pengetahuan dari petaninya. Akan tetapi, dampaknya akan lebih optimal apabila didukung dengan ketersediaan sarana pengolahan. Alternatif yang ketiga yaitu membentuk koperasi pemasaran kopi melalui koperasi. Petani dapat menjadi hasil panennya secara bersama-sama sehingga memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap pembeli. Selain itu, koperasi juga nih dapat menyediakan fasilitas pengolahan, penyimpanan hingga pemasaran. Alternatif setempat adalah memperluas akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya modal usaha, petani tidak lagi terpaksa menjual kopi segera setelah panen hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya aja. Selanjutnya itu ada rekomendasi kebijakan atau rekomendasi kebijakan merupakan bagian akhir sekaligus inti dari sebuah voice brief. Pada bagian ini penulis memilih alternatif yang dianggap paling efektif berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Rekomendasi tidak boleh disusun berdasarkan pendapat pribadi, tetapi harus didukung oleh data, hasil penelitian, serta mempertimbangkan nih kondisi nyata di lapangan. Rekomendasi yang baik memiliki beberapa karakteristik, yaitu jelas dan mudah dipahami, realistik untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pemerintah, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan berorganisasi pada penyelesaian masalah dalam jangka panjang, juga mempertimbangkan nih aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Contoh rekomendasinya itu pemerintah Kabupaten Aceh Tengah disarankan membuka koperasi pemasaran kopi yang dilengkapi dengan fasilitas pengolahan pasca panen, penyediaan gudang, penyimpanan, serta pelatihan rutin mengenai standar mutu Green Bean. Selain itu, pemerintah juga perlu nih kerjasama antara koperasi dengan eksportir kopi agar petani memperoleh akses pasar yang lebih luas dan harga jual yang lebih menguntungkan. Rekomendasi tersebut dinilai lebih efektif karena tidak hanya menyelesaikan masalah pemasaran aja, tetapi juga meningkatkan kualitas produk, memperkuat kelembagaan petani, dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Jadi, penjelasan yang kelima itu adalah cara menulis latar belakang dalam voice brief. Jadi, latar belakang merupakan bagian awal yang menjelaskan beberapa atau mengapa suatu isu perlu didapatkan perhatian. Jadi, penulis latar belakang harus mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan sehingga pembaca memahami nih pentingnya permasalahan yang diangkat. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam latar belakang antara lain apa masalah utama yang sedang terjadi, sejak kapan nih masalah tersebut muncul, dan apa saja yang terdampak. Terus mengapa masalah tersebut penting untuk segera ditangani. Apa sih akibat yang akan terjadi jika masalah ini dibiarkan saja? Jadi, dalam penulisannya, latar belakang sebaiknya diawali dengan gambaran umum mengenai kondisi yang sedang terjadi. Selanjutnya itu dijelaskan data pendukung penyebab munculnya masalah, dampak terhadap masyarakat, serta alasan nih mengapa pemerintah itu perlu mengambil tindakan. Contohnya itu apabila membahas rendahnya pendapatan petani kopi, maka latar belakang dapat diawali dengan menjelaskan bahwa kopi merupakan komunitas unggul Aceh Tengah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Namun, masih banyak nih petani yang menjual kopi dalam bentuk gelondong sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat rendah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan petani dan menurunkan kesejahteraan keluarga mereka. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan nilai tambah kopi melalui pengolahan pasca panen dan penguatan sistem pemasaran. Jadi, latar belakang
ini yang disusun secara baik akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi pembacanya untuk memahami pentingnya rekomendasi yang akan disampaikan dalam voice break. Selanjutnya ada menyusun analisis masalah. Jadi, analisis masalah merupakan tahapan yang sangat penting dalam menyusun policy brief karena mereka menjadi penentu solusi atau rekomendasi kebijakan. Tanpa analisis yang baik, rekomendasi yang diberikan berpotensi tidak tepat sasaran sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya. Analisis masalah bertujuan untuk menentukan nih akar penyebab atau root cause dari suatu persoalan. Dalam banyaknya kasus, masalah yang terlihat di permukaan seringkali bukan merupakan penyebab utama, melainkan hanya gejala dari persoalan yang lebih besar. Oleh karena itu, penyusun voice brief harus mampu membedakan antara gejala dan penyebab. Sebagai contoh, rendahnya pendapatan petani sering dianggap sebagai masalah utama. Padahal, jika dianalisis lebih mendalam, penyebabnya itu dapat berasal dari berbagai faktor, seperti harga jual yang rendah, sistem pemasaran yang belum efisien, kualitas produk yang belum memenuhi standar ekspor, serta keterbatasan teknologi pengolahan hingga kekurangannya dukungan kelembagaan. Dengan mengetahui penyebab tersebut, solusi yang diberikan akan lebih tepat nih dan berkelanjutan. Dalam melakukan analisis masalah, terdapat juga nih beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Langkah pertama adalah menentukan masalah utama yang akan dibahas, masalah yang harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, serta agar tidak menimbulkannya penafsiran yang berbeda. Jadi, contohnya itu pendapatan petani kopi Arabica di Kabupaten Aceh Tengah masih rendah karena sebagian besar hasil panen dijual dalam bentuk kopi gelondong. Jadi rumusan masalah seperti ini lebih mudah nih dianalisis dibandingkan pernyataan yang terlalu umum, misalnya kesejahteraan petani yang masih rendah. Lalu ada pengumpulan data nih. Setelah masalah itu ditentukan, langkah berikutnya adalah pengumpulan berbagai data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain itu BPS atau Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten atau kota, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, wawancara dengan petani, observasi langsung, serta laporan organisasi atau lembaga yang terkait. Jadi, data yang digunakan itu harus valid, terbaru, serta relevan agar hasil analisis dapat dipercaya. Selanjutnya itu adalah mengidentifikasi penyebab masalah. Jadi tahap berikutnya adalah mencari faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi. Penyebab masalah yang dapat dianalisis dari berbagai aspek. Yang pertama itu aspek ekonomi, meliputi rendahnya harga jual hasil petani, tingginya biaya produksi, keterbatasan modal usaha, serta fluktuasi harga pasar, juga rendahnya keuntungan yang diterima oleh petani. Lalu ada aspek sosial, meliputi tingkat pendidikan petani, pengalaman usaha tani, budaya masyarakat, partisipasi kelompok tani, dan kemampuan menerima inovasi. Jadi, aspek teknologi meliputi penggunaan alat petani yang masih sederhana, kurangnya mesin pengolahan hasil panen, serta keterbatasannya akses terhadap teknologi modern. Aspek lingkungan meliputi perubahan iklim, kekeringan, banjir, serangan hama, serta penyakit tanaman maupun penurunan kualitas dari lahan tersebut. Lalu ada aspek kelembagaan. Jadi aspek kelembagaan ini meliputi lemahnya kooperasi, kurangnya aktifnya kelompok tani, serta keterbatasannya nih penyuluh pertanian dan juga lemahnya akses terhadap lembaga pemasaran. Selanjutnya itu ada aspek kebijakan. Jadi, meliputi belum optimalnya bantuan pemerintah, distribusi pupuk yang belum merata, atau regulasi yang belum mendukung pengembangan agribisnis. Semua faktor tersebut harus dianalisis secara penyeluruhan, serta diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai penyebab permasalahan itu.
Selanjutnya itu ada menganalisis dampak dari masalah. Jadi selain mengetahui penyebabnya nih, penyusunan voice brief juga harus menjelaskan dampak yang ditimbulkan apabila masalah tersebut tidak segera diselesaikan. Sebagai contoh itu, rendahnya harga kopi dapat menyebabkan pendapatan petani menurun, daya beli masyarakat desa berkurang, minat generasi muda untuk bertani itu semakin rendah, serta produksi kopi berkualitas itu menurun. Jadi pertumbuhan ekonomi daerah menjadi terhambat, juga menjelaskan nih mengenai dampak akan memperkuatnya alasan mengapa pemerintah itu perlu segera mengambil tindakan. Selanjutnya itu menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan merupakan berbagai pilihan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi penyusunan alternatif kebijakan sangat penting karena setiap solusi memiliki kelebihannya, kekurangannya, biaya, serta dampak yang berbeda. Dan jadi dalam praktiknya pembuatan kebijakan jarang langsung menerima satu usulan solusi saja. Mereka biasanya membandingkan ya beberapa pilihan terlebih dahulu sebelum menentukan kebijakan yang paling tepat. Habis itu, oleh karena itu, policy brief harus menyajikan beberapa alternatif yang realistis dan memungkinkan untuk diterapkan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun alternatif kebijakan adalah efektivitas dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi, biaya yang dibutuhkan, sumber daya yang tersedia, mudahnya pelaksanaan, manfaat bagi masyarakat, serta dampak yang terhadap lingkungan, juga keberlanjutan dari program tersebut. Jadi, contoh alternatif kebijakan itu misalnya untuk meningkatkan pendapatan petani kopi, serta alternatif yang pertama itu memberikan bantuan mesin pengolahan kopi kepada kelompok tani yang kelebihannya itu meningkatkan kualitas dari kopi tersebut, meningkatkan nilai tambah produk, serta mempercepat nih proses pengolahannya. Terus kekurangannya itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, serta memerlukan pelatihan penggunaan dari mesin tersebut, juga biaya perawatan yang cukup tinggi. Alternatif yang kedua itu mengadakan pelatihan pasca panen secara rutin. Kelebihannya itu biaya relatif murah, meningkatkan pengetahuan petani, serta mudah dilaksanakan. Kok kekurangannya itu hasilnya itu tidak langsung terlihat, juga memerlukan pendampingan keberlanjutan. Selanjutnya, alternatif yang ketiga itu membentuk koperasi pemasaran kopi. Jadi kelebihannya itu memperkuat posisi tawar-menawar petani, mempermudah pemasaran, meningkatkan kerjasama antar petani. Kekurangannya itu membutuhkan pengolahan yang baik serta memerlukan kepercayaan dari anggota. Jadi alternatif yang keempat itu memperluas akses pembiayaan. Kelebihannya itu membantu petani dalam memperoleh modal usaha serta mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak. Kurangannya tapi memerlukan nih pengawasan agar kredit dimanfaatkan secara tepat. Selanjutnya itu yang ke-8, menulis rekomendasi kebijakan. Jadi, rekomendasi kebijakan merupakan hasil akhir dari seluruh proses analisis dalam policy brief. Pada bagian ini, penulis menentukan alternatif yang dianggap paling cepat atau tepat untuk diterapkan. Rekomendasi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu berdasarkan data yang dianalisis, realistis sesuai dengan kondisi daerah, dapat dilaksanakan oleh pemerintah, serta memberikan manfaat yang luas. Juga memperhatikan keberlanjutan dari programnya. Jadi dalam menulis rekomendasi juga penulis sebaiknya menggunakan kalimat yang jelas, langsung, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
Contohnya itu, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah disarankan membentuk koperasi pemasaran kopi yang dilengkapi dengan fasilitas pengolahan pasca panen, gudang penyimpanan, pelatihan rutin mengenai standar mutu green bean. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kerjasama antar koperasi dengan eksportir agar petani memperoleh akses pasar yang lebih luas dan harga jual yang lebih tinggi. Rekomendasi tersebut lebih efektif karena tidak hanya menyelesaikan masalah pemasaran saja, tetapi juga meningkatkan kualitas dari produk, memperkuat kelembagaan petani, serta membuka peluang dari ekspor. Selain itu, rekomendasi juga sebaiknya menjelaskan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana pelaksanaannya, dan manfaat yang diharapkan. Dengan demikian, rekomendasi menjadi lebih operasional dan mudah untuk diterapkan. Selanjutnya itu ada kesalahan yang sering terjadi dalam menyusun voice brief. Jadi, meskipun voice brief merupakan dokumen yang relatif singkat, penyusunannya itu memerlukan ketelitian dan kemampuan analisis yang baik. Banyak nih voice brief yang tidak efektif karena penyusunannya kurang memperhatikan isi, struktur maupun kebutuhan dari pembacanya. Akibatnya itu rekomendasi yang disampaikan kurang meyakinkan sehingga kecil nih kemungkinan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan. Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan voice briefs beserta penjelasannya. Yang pertama itu permasalahan yang diangkat tidak jelas. Jadi kesalahan pertama adalah tidak menjelaskan secara spesifik masalah yang ingin dibahas. Banyak nih penulis hanya menyebutkan bahwa kesejahteraan petani masih rendah, tanpa menjelaskan penyebabnya apa, siapa yang terdampak, serta mengapa nih masalah tersebut perlu segera ditangani. Nah, permasalahan yang terlalu umum akan membuat pembaca kesulitan memahami fokus pembahasannya. Oleh karena itu, masalah harus dirumuskan secara spesifik. Misalnya, rendahnya pendapatan petani kopi disebabkan oleh pemasaran hasil panen yang masih dilakukan dalam bentuk kopi gelondong. Dengan rumusan yang lebih jelas, pembaca dapat langsung memahami inti persoalan yang akan dibahas. Selanjutnya, data yang digunakan tidak akurat atau lebih mudah atau sudah lama. Jadi, kesalahan berikutnya adalah menggunakan data yang tidak valid atau menggunakan data yang sudah tidak disesuai lagi dengan kondisi saat ini. Data merupakan dasar utama dalam penyusunan voice brief, sehingga harus berasal dari sumber yang terpercaya seperti BPS atau Badan Statistik, Kementerian Pertanian, jurnal ilmiah, atau hasil penelitian terbaru. Apabila data yang digunakan sudah lama atau tidak dapat dipergunakan, eh, dan eh, rekomendasi akan diberikan juga menjadi kurang meyakinkan, misalnya menggunakan data produksi kopi tahun 2012 untuk menjelaskan kondisi tahun 2016. Tentu saja kurang relevan karena kondisi produksi harga maupun kebijakan pemerintah telah banyak yang berubah. Selanjutnya itu analisis terlalu dangkal. Kesalahan ini juga adalah hanya menjelaskan gejala masalah tanpa mencari akar penyebabnya. Misalnya, menulis hanya mengatakan bahwa harga kopi rendah tanpa menjelaskan mengapa harga kopi itu rendah. Bagaimana sistem pemasarannya, siapa saja yang terlibat dalam rantai pemasaran, dan faktor apa saja yang menyebabkan petani tidak memperoleh harga yang baik. Jadi, analisis yang dangkal akan menghasilkan rekomendasi yang kurang tepat karena solusi yang diberikan hanya menyelesaikan gejalanya aja, bukan penyebab utama.
Rekomendasi tidak sesuai dengan analisis. Seringkali penulis memberikan rekomendasi yang tidak berhubungan dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Misalnya itu, hasil analisis menunjukkan bahwa masalah utama adalah kurangnya akses pasar, tetapi rekomendasi yang diberikan justru hanya berupa bantuan pupuk. Rekomendasi seperti ini menunjukkan bahwa proses analisis belum dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap rekomendasi harus benar-benar didasarkan pada hasil analisis yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, bahasa terlalu ilmiah. Jadi, policy brief ini ditujukan kepada pembuat kebijakan yang berasal dari berbagai latar belakang, sehingga bahasa yang digunakan itu harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Penggunaan istilah ilmiah yang terlalu banyak justru akan menyulitkan pembaca dalam memahami nih isi dokumennya. Jadi, bahasa yang baik adalah bahasa yang singkat, komunikatif, dan langsung pada inti permasalahan atau pembahasan tanpa mengurangi ketepatan dari makna tersebut. Selanjutnya itu ada rekomendasi terlalu panjang. Jadi, tujuan utama policy brief adalah menyampaikan informasi secara tepat. Oleh karena itu, dokumen tidak boleh terlalu panjang seperti laporan penelitian atau skripsi. Idealnya, policy brief hanya memuat informasi yang benar-benar penting sehingga pembaca dapat memahami nih masalah dan rekomendasi dalam waktu yang singkat. Lalu tidak menawarkan solusi atau kesalahan. Terakhir adalah hanya menjelaskan permasalahan tanpa memberikan solusi. Policy brief bukan sekedar dokumen yang mengidentifikasi masalah, tetapi juga harus mampu memberikan alternatif kebijakan dan dokumentasi yang dapat diterapkan. Tanpa adanya solusi, policy brief tidak akan memberikan manfaat yang optimal pada pembuat kebijakan. Terus, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun policy brief. Jadi, agar policy brief disusun berkualitas, terdapat nih beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu menentukan isu atau permasalahannya. Yang lalu pilih nih isu yang bertual, penting, dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Contohnya itu isu harga kopi yang rendah, kelangkaan pupuk bersubsidi, rendahnya produktivitas padi, lemahnya pemasaran hasil hortikultura, serta dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Langkah kedua itu mengumpulkan data. Setelah menentukan isu atau kumpulan data sebaiknya atau sebanyak-banyak mungkin, dari berbagai sumber terpercaya seperti BPS, jurnal ilmiah, hasil penelitian, observasi lapangan, serta wawancara petani, juga laporan dari pemerintahnya langsung dan data dari kementerian. Yang ketiga itu menganalisis nih masalah atau disebut dengan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui nih akar penyebab masalah tersebut. Jadi pada tahap ini penulis harus mampu nih membedakan antara penyebab dan dampak sehingga solusi yang diberikan benar-benar tepat. Selanjutnya itu menyusun alternatif atau kebijakan. Jadi, susun beberapa alternatif penyelesaian masalah beserta kelebihan dan kekurangannya. Alternatif yang disusun harus realistis dan sesuai nih dengan kondisi daerah. Selanjutnya itu memilih rekomendasi terbaik dari beberapa alternatif yang telah disusun. Pilih nih salah satu rekomendasi yang dianggap paling efektif atau efisien yang mudah diterapkan. Rekomendasi inilah yang nantinya menjadi inti dari policy brief. Langkah yang selanjutnya yaitu menulis policy brief. Jadi seluruh hasil analisis kemudian itu disusun menjadi dokumen policy brief dengan sistematika yang jelas, bahasa yang sederhana, serta didukung oleh data yang bukti yang kuat. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan nih peran dari policy brief dalam advokasi agribisnis. Jadi policy brief ini memiliki beberapa peranan yang sangat panjang atau sangat besar dalam mendukung kegiatan advokasi di sektor agribisnis. Jadi melalui policy brief ini berbagai soalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha petani dapat disesuaikan atau disampaikan pada pemerintah secara lebih sistematis dan berbasis bukti. Hal ini membantu pemerintah memahami nih kondisi nyata di lapangan sekaligus merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.
Selain menjadi media komunikasi, Police Brief juga berfungsi sebagai jembatan antara hasil penelitian dengan proses penyusunan kebijakan dalam penelitian menghasilkan temuan yang bermanfaat, tetapi seringkali nih tidak dimanfaatkan karena bentuknya terlalu panjang dan sulit dipahami. Dengan adanya policy brief, hasil penelitian tersebut dapat diringkas menjadi dokumen yang lebih praktis tanpa menghilangkan informasi penting. Lalu dalam agribisnis, poligraf juga nih dapat digunakan untuk mengadvokasi berbagai isu seperti peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan dokumentasi komoditas unggulan, serta penyediaan sarana produksi, juga peningkatan aset pembiayaan, serta penguatan kelembagaan petani hingga pengembangan pemasaran digital. Oleh karena itu, Police Brief menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan pembangunan pertanian yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan memasuki contoh kasus dari semua yang telah saya paparkan. Contoh kasusnya adalah rendahnya pendapatan petani kopi akibat jualan kopi gelondong saja. Jadi, kok di Kabupaten Aceh Tengah masih banyak nih petani yang menjual kopi dalam bentuk gelondong merah segera setelah panen, meskipun cara ini memberikan harga dengan cepat. Harga jual kopi gelondong jauh lebih rendah nih dibandingkan kopi yang telah diolah menjadi green bean. Kondisinya menyebabkan pendapatan petani menjadi kurang optimal. Selain itu, sebagian besar petani belum memiliki peralatan pengolahan, pengetahuan mengenai pasca panen maupun akses pasar dan mampu membeli green bean dengan harga yang lebih tinggi. Jadi berdasarkan hasil analisis ini, rendahnya pendapatan petani bukan disebabkan oleh kualitas kopi yang buruk, tetapi karena sistem pemasaran dan pengolahan pasca panen yang masih lemah. Jadi petani ini cenderung menjual kopi dalam bentuk gelondong aja karena membutuhkan uang secara tunai segera setelah panennya. Terus keterbatasan modal untuk mengolah kopi. Jadi kurangnya fasilitas pengolahan serta minimnya pelatihan mengenai teknik pasca panen. Di sisi lain, akses terhadap pembelian green bean juga masih terbatas nih sehingga petani lebih memiliki memilih menjual kepada pengepul daripada menggunakan alternatif kebijakan. Misalnya itu memberikan bantuan pada pengolahan kopi pada kelompok tani serta penyelenggaraan pelatihan pasca panen secara rutin, membentuk koperasi pemasaran kopi yang dapat membeli dan mengolah hasil panen pertanian serta memberikan akses pembiayaan berbunga rendah agar petani tidak terpaksa nih menjual kopi tersebut secara buru-buru. Bisa juga dengan memperluas kerjasama antara koperasi dengan eksportir kopi. Lalu alternatif yang paling tepat adalah membentuk koperasi pemasaran kopi yang didukung dengan fasilitas pengolahan pasca panen serta pelatihan bagi petani. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjual hasil panen, tetapi juga menjadi tempat untuk menjual atau membantu petani mengolah kopi menjadi green bean. Terus menjaga kualitas dari produknya juga serta membuka akses ke pasar yang menawarkan harga yang lebih tinggi. Demikian nilai tambah kopi tersebut akan meningkat dan pendapatan petani juga dapat bertambah secara berkelanjutan. Terus, jadi penjelasan dari kasus yang saya berikan ini, kasus ini menunjukkan nih bahwa permasalahan dalam agribisnis tidak selalu disebabkan oleh rendahnya produksi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh lemahnya sistem pasca panen dan pemasaran. Melalui policy brief ini juga masalah tersebut itu dijelaskan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, analisis penyebab, penyusunan beberapa alternatif kebijakan hingga pemberian rekomendasi yang paling efektif.
Dengan adanya Police Brief ini juga pemerintah memiliki nih dasar yang kuat untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran sehingga program yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat nih daya saing komoditas kopi di daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nih kesimpulan dari seluruh pemaparan yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi, Police Brief merupakan dokumentasi singkat yang berisi hasil analisis suatu masalah serta dokumentasi kebijakan yang ditujukan kepada pengambilan keputusan. Meskipun ringkas, penyusunannya itu harus didasarkan pada data yang valid, analisis yang mendalam, dan solusi yang realistis. Dalam bidang agribisnis, eh, Police Brief berperan penting sebagai media advokasi yang menghubungkan hasil penelitian dengan proses penyusunan kebijakan pemerintah. Melalui Police Brief, berbagai persoalan seperti rendahnya harga panen kopi, lemahnya kelembagaan petani, serta keterbatasan akses pasar, hingga perubahan iklim dapat disampaikan nih kepada pemerintah secara sistematis, sehingga kebijakan yang dihasilkan itu lebih tepat sasaran. Dengan demikian, kemampuan menyusun Policy Brief juga menjadi salah satu kompetisi penting bagi mahasiswa agribisnis karena tidak hanya mendukung kegiatan akademik saja, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan dari petani atau serta peningkatan juga dari kesejahteraan masyarakatnya. Baik, segitu saja pemaparan saya hari ini. Saya akhiri dengan wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.